dia mengatakan, wah Pak Ustadz, ini terapi bagus banget nih, terapi fisik dan Masya Allah, kalau Ustadz ikut nanti bisa mengembangkan digabung dengan rukyah. Ternyata ketika baby itu dibedong, Masya Allah, maka terjadi gerakan-gerakan yang alamiah, Masya Allah. Jadi setan yang berada di dalam aliran darah itu mengalami tekanan yang kuat. Ya kan, di stretching berlawanan kan. Nah, ketika kita lakukan hook gitu ya, di hook gitu, langsung reaksi gitu. Nah, maka langsung tekan aja titik lehernya. Karena ini kaitannya dengan doa pelindungan, maka paling mudah kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita perintahkan untuk keluar. Keluar wahai setan. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Jawa boleh, tergantung jinnya Jawa apa Sunda ya. Jinnya bahasa Jawa. Ya, misalnya siapa kamu, nah, maka dia akan bohong. Saya adalah arwah kakeknya ini. Wah, mengaku leluhurnya. Mengaku leluhurnya, padahal itu adalah kebohongan belaka. Itu hanyalah jin saja itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali bersama saya Anjra Arusanto di channel YouTube Pengobatan Akhir Zaman Pas Al-Kasau. Di kesempatan siang hari ini kami kedatangan tamu sangat spesial. Kami yang bertamu. Ustadz Fadlan Abu Yasir, beliau Kasih Majelis Syuro, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Beliau mengampu diamanai Ketua Majelis Syuro dari DPP ARSI, Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar banyak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pas trooper nih. Ya. Misalnya nanti ketika lagi menterapi pas, kok ada reaksi, apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman harus nonton video ini dengan lengkap. Nanti Ustadz akan berikan tips-tipsnya seperti apa dalam menghadapi. Mungkin pertama salam dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin sebagai awalan Ustaz, karena ini teman-teman pas trooper penasaran gitu. Apakah Ustaz Fadlan juga pas trooper ini? Wah, insyaallah. Dulu pertama kali Ustaz masuk di PAZ kayaknya di KJ Hotel apa? Betul, KJ Hotel di itu Jalan Parangtritis itu ya. Jalan Parangtritis. Joko Karyan ya. Masya Allah ketemu langsung dengan Ustaz Haris Mujahid ya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dulu kok awal-awal tahu tentang pas itu kisahnya seperti apa, Ustaz? Apa diajak teman atau seperti apa? Oh ya, itu dari pasien rukyah saya, itu pernah ikut training PAZ itu ya. Kemudian dia mengatakan, wah Pak Ustadz, ini terapi bagus banget nih, terapi fisik dan Masya Allah. Kalau Ustadz ikut nanti bisa mengembangkan digabung dengan rukyah. Bagus sekali Pak. Udah, saya langsung ikut itu ya, Masya Allah. Nah, dari yang kalau nggak salah itu yang kelas benjolan sama jantung. Kelas benjolan jantung ya. Pertama kali itu, dan saya langsung melihat bagaimana waktu itu ada seorang dokter, dokter kemudian membawa perbandusnya adalah anaknya juga fakultas kedokteran. Ada benjolan di payudara sebelah kiri kalau salah itu. Kemudian langsung dilakukan terapi sama Ustadz itu ya, Abu Haris Mujahid ya, Masya Allah, rahimahullah. Masya Allah, sekali gerakan, 2 kali gerakan dicek, gimana? Wah, Masya Allah, sudah ini mengecil ya, Masya Allah. Kemudian gimana mau terusin? Begitu yang ketiga kali, gerakan yang ketiga itu ya, Masya Allah, itu langsung udah tidak ada. Kempes. Masya Allah, langsung kempes itu ya. Nah, ini luar biasa itu. Oke, kemudian Ustadz juga lanjut yang kelas baby pas di Klaten kalau nggak salah. Baby pas di Klaten, kemudian juga yang autoimun di Jalan Magelang itu ya. Wah, komplit Ustadz. Masya Allah. Ya. Kalau yang kemudian yang di Solo itu apa itu? Stroke atau sih? Pas stroke apa? Kayaknya Solo stroke. Iya, Masya Allah. Wah, ternyata lengkap Ustadz. Semangat belajar beliau luar biasa. Alhamdulillah. 5 kali ketemu dengan Ustadz Haris. Masya Allah. Kalau di kelas baby pas, apa yang jenengan ingat pada waktu itu, Ustadz? Kelas baby pas itu yang terutama adalah melestarikan ini kebijakan lokal, yaitu menggunakan bedong, Masya Allah. Ternyata ketika baby itu dibedong, Masya Allah, maka terjadi gerakan-gerakan yang alamiah, Masya Allah.
dibedong itu dengan lapas ya, di kedua telapak tangan ditaruh di bawah pantatnya. SOP-nya masih lengkap. Digerakkan ini. Ketika dia lepas, bedong lagi. Maka terjadi penguatan tulang belakang yang luar biasa. Nah, ini Masya Allah. Kadang itu di baby pas di Klaten ada autis, cerebral palsy, ya. Down syndrome cukup lengkap. Down syndrome ya, Down syndrome juga ya. Masya Allah. Ya. Ini Ustadz masih hafal teori-teorinya. Ya, Allah. Baik Ustadz, nah ini kita mulai ke arah yang jadi pertanyaan utama teman-teman Ustadz. Oh iya, baik. Jadi teman-teman, ini saya berterima kasih banget sama Ustadz Fadlan yang berkenan memberikan waktu untuk kita bersama nih teman-teman. Jadi tentang ruqyah ya, walaupun teman-teman semuanya bukan peruqyah profesional seperti beliau, tapi ketika teman-teman menterapi pas kok bisa reaksi, itu mekanismenya gimana? Penjelasan teman-teman ini kan menterapi dengan metode pas ya. Betul. Mungkin kalau peruqyah kan ada bacaan-bacaannya ya. Ini kok diterapi pas saja kok bisa reaksi? Mungkin penjelasannya pripun Ustaz itu? Iya. Sebagaimana disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inna syaitana yajri fil insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu yajri, mengalir dalam tubuh manusia itu majrad dam, melalui aliran darah. Nah, ketika ada sumbatan-sumbatan itu, yang melakukan sumbatan adalah syaitan. Nah, ini kan, maka muncul dari sumbatan, ya, kemudian kencang ya kan, muncul benjolan. Nah, ketika dilakukan PAZ, yang memang itu penyebabnya itu dari syaitan, jinni, dari golongan jin, maka otomatis bereaksi. Nah, ini ya. Nah, sebagaimana ketika orang mengalami benjolan ya di bagian payudara misalnya, pernah ada juga benjolan di leher, ada yang di belakang itu. Ketika saya ruqyah itu reaksi, gitu ya. Nah, setelah reaksi kemudian saya tindak lanjuti dengan PAZ lebih sempurna. Masya Allah. Padahal mohon maaf Ustaz, yang melakukan terapi pas, misal ada pasien saraf kejepit Ustaz, datang ke pas trooper nih, kan beliaunya bukan peruqyah. Betul. Kok bisa reaksi gitu maksudnya? Nah, itu karena tertekan. Jadi setan yang berada di dalam aliran darah itu mengalami tekanan yang kuat. Ya kan, di stretching berlawanan kan, ya kan, Masya Allah. Apa gambarannya lagi di rumahnya goncang. Nah, itu dipepet kan, dipepet langsung, wah dia meronta. Tapi ingat, ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, nggak usah takut, gitu ya. Justru mereka bereaksi itu karena kalah, gitu ya. Iya, karena kalah, ditekan, nggak bisa apa-apa kan itu. Reaksi, ya. Maka kita lakukan tekanan pada titik penyebab reaksi itu. Nah, wah, misalnya, ya, gimana, keluhannya misalnya taruhlah misalnya sering pusing-pusing, pusing-pusing ternyata ketegangan dari leher, area leher ke belakang, gitu ya. Nah, ketika kita lakukan hook gitu ya, di hook gitu, langsung reaksi, gitu. Nah, maka langsung tekan aja titik lehernya, ya, pangkal lehernya itu, ya, tekan ini. Maka saya biasanya kalau melakukan terapi terhadap wanita, saya menggunakan ini sarung tangan. Oh ya, insya Allah ini ya, Masya Allah. Jadi menggunakan sarung tangan ini ketika ada reaksi langsung saja kita lakukan tekanan, gitu ya. Ya, ketika keluhannya itu pusing, gitu ya. Kemudian kita lakukan hulk, gitu ya, tekanan di kepala, ya, reaksi. Maka langsung, langsung titik ini ya, tekan titik. Mungkin sebelah sini dari kamera. Ya, ini ya, di pangkal lehernya ini, tekan. Ya, ya, ini tekan ini. Dari belakang, tekan yang kuat aja. Kita lakukan tekanan, ya bisa. Atau izin Ustaz, Mas Sapron masuk kamera enggak ini? Misalnya saya begini, saya balik badan. Biar langsung dicontohkan Ustaz. Menghadap sini bisa. Hadap sini. Ya, bisa. Ya, langsung saya lakukan tekanan begini, ya, langsung dibentak aja, keluar oleh setan. Ya, keluar semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat-kalimat yang pendek, misalnya takbir, atau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, atau membaca la haula wala quwata illa billah, atau Allahu Akbar,
yang pendek-pendek saja. Al-Fatihah mungkin Ustaz ya? Ya bisa juga Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Ikhlas, Falaq, Anas lebih bagus itu kalau hafal itu. Itu ya. Ya, maka ya kalau kita biasa mengamalkan itu langsung tekan, bacakan itu nyingkir. Nah, itu. Jadi kalau tekanannya penyebabnya ini titik leher. Nah, kalau ketika punggung misalnya misal punggung izin Ustaz. Ya. Misalnya keluhannya adalah serat kejepit di punggung misal. Ya, di punggung ya. Keluhannya adalah jantung ya, jantung ya. Nah, ketika kita lakukan tekanan hook ya, coba duduk. Nah, ini ya. Ya. Kita lakukan tangan silang ya, silang ya, silang. Oh nah, ini ya. Nah, kita lakukan hook ini ya. Dorong ke atas, langsung reaksi. Nah, sementara keluhan dia adalah titik jantung. Misalnya sering emosi, kemudian merasa gelisah, was-was, takut-takut, maka langsung kita lakukan tekanan titik jantung. Nah, tekan aja titik jantungnya ini. Ya. Titik jantung ini adalah tulang belikat sebelah kiri. Ini kalau ini ya. Siap. Ya, ini ya. Nah, ini tulang belikat sebelah kiri ini ke bawah. Nah, ini. Nah, ini ke bawah aja nih. Tekan sini terus ke bawah. Nah, ini titik jantung. Jadi tekanan begini kalau kita kurang kuat, kita bisa menggunakan alat ya. Misalnya tekanan gini aja. Nah, ini lebih nyaman gitu ya. Sakit ya? Ya, sakit kan. Nah, ini. Nah, itu tekanan ini. Maka insya Allah akan segera keluar gitu ya. Nah, ketika keluarnya napas, lagi kita PAZ langsung reaksi, langsung titik jantung bawahnya, titik jantung, kemudian bawahnya paru-paru. Nah, itu. Ketika keluarnya itu biasanya, misalnya sakit perut, asam lambung dan sebagainya, GERD dan sejenisnya. Ketika reaksi berarti kan titik lambung, langsung titik lambung bawahnya lagi kita lakukan tekanan. Wah, Masya Allah. Itu ya, lebih efektif itu ya. Ya. Tapi mungkin Ustaz tidak terburu-buru ke arah titik, ke rukyah itu apa dulu mungkin Ustaz? Nah, kan Pak Trooper belum tidak semuanya itu pernah mendengar istilah rukyah Ustaz. Ya, baik. Rukyah itu adalah secara bahasa dari kata roqa, yarqi, rukyatan. Artinya adalah doa perlindungan. Doa perlindungan. Doa perlindungan. Ya. Maka ini adalah termasuk terapi, ya, terapi. Nah, maka karena ini kaitannya dengan doa perlindungan, maka paling mudah kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Gampang nih teman-teman. Paling gampang ya. Doanya pendek. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Itu ya. Tekanan Bismillah Allahu Akbar. Tekan ya, itu ya. Itu lebih efektif itu ya. Ini karena itu Bismillah dengan nama Allah. Nah, ini ya. Kemudian kita perintahkan untuk keluar. Keluar wahai setan. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Jawa boleh. Tergantung jinnya Jawa apa Sunda ya. Jinnya bahasa Jawa. Kalau jinnya Sunda, maka keluar. Ya, itu ya. Bisa Jawa ya langsung wes metu kabeh. Ya, itu ya. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tadi dari rukyah, kemudian dari rukyah ada istilahnya rukyah yang syar'iyah sama apa Ustaz? Rukyah syirkiyah. Ya, syirkiyah. Nah, apa itu di antara perbedaan? Kalau rukyah syar'iyah kita menggunakan kalimat thayyibah. Ya, kalimat suci. Boleh bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an atau surat-surat pendek ya. Kemudian zikir-zikir, itu rukyah syar'iyah. Nah, kalau rukyah syirkiyah itu misalnya jinnya malah ditanya, misalnya siapa kamu, nah, maka dia akan bohong. Saya adalah arwah kakeknya ini. Wah, mengaku leluhurnya. Mengaku leluhurnya, padahal itu adalah kebohongan belaka. Itu hanyalah jin saja itu. Atau bahkan mengaku tokoh ulama gitu ya dan sebagainya. Pernah ada yang dirukyah ngakunya ya malah Rasulullah itu ya. Wah, ada lebih parah lagi ngakunya Allah itu. Maka ketika saya takbir Allah langsung jatuh. Nah, itu. Ya. Jadi ngaku sebagai Yesus juga pernah, ngaku sebagai malaikat Jibril juga pernah itu. Tapi kebanyakan diantara pengakuan jin-jin yang merasuk ke badan seseorang itu adalah kebohongan. Kebohongan belaka itu ya. Ya, jin yang ngaku Rasulullah kemudian saya katakan dosa kamu itu. Kamu hanya bangsa jin. Akhirnya ngaku ya
jinnya Rasulullah itu. Jinnya Rasulullah. Ya itu. Kemudian ketika saya tanya, kalau kamu jinnya Rasulullah, sampaikan kepada saya hadis Rasulullah. Satu saja, nggak bisa juga. Akhirnya ngaku jin Arab. Jin Arab. Begitu ngaku jin Arab, saya tanya dengan bahasa Arab, nggak bisa juga. Ternyata jin Purworejo. Jin Jawa. Itu ya. Nah ini. Nah ini teman-teman, kita dapat masukan dari Ustadz, ada ruqyah syariah, ruqyah syi'riyah. Jadi teman-teman ketika suatu hari kok mendapati lagi ngepas nih, kok tiba-tiba reaksi. Nah, tadi Ustadz sudah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, atau bacaan doa-doa pendek. Bacaan doa-doa pendek saja. Itu. Iya. Jangan sampai tadi mana terjerumus mengikuti kata-kata dari jin. Nah, karena jin akan menyesatkan. Misalnya dia ngaku arwah kakeknya, itu ya, sokma siapa, nanti akan meminta sesuatu. Dan ketika dituruti, ya misalnya minta sesaji, kemudian minta di kopi, rokok. Ya kopi, rokok, ataupun di berikan sesaji, kembang, kemenyan dan sebagainya, itu udah mengarah kepada kemusyrikan. Tinggalkan, gitu, jangan itu. Jadi misalnya saya mau keluar dari badan pasien asal disediakan kopi atau rokok. Nah, itu berarti dia nanti akan masuk lagi dan permintaannya lebih besar lagi. Tidak benar-benar keluar. Ya nggak keluar, dia cuman pindah ke bagian tertentu tapi tidak terjadi reaksi kesurupan. Nah, cuman masuk ke tempatnya lagi, misalnya. Dia biasanya di perut, langsung ke perut lagi, udah nggak ke mulut lagi, itu. Dia ngomong karena di lokasi mulut, ya di sekitar makhorijul huruf itu, dia keluar itu, dari situ ya reaksinya itu. Nah, masya Allah nih kita dapat tambahan lagi teman-teman, kalau misalnya kok qadarullah teman-teman lagi ngepas terjadi kesurupan, jinnya minta sesuatu, jangan dituruti gitu. Jangan dituruti. Jangan dituruti. Apapun misalnya itu kelihatannya minta, kalau misalnya minta dibacain Quran juga tetap boleh tuh. Ya. Saya mau keluar tapi bacaan ayat kursi 50 kali misalnya gitu. Ya, kita nggak usah mau direpotkan lah. Sama yang jelas ketika jin masuk itu jin fasik. Ya, jin jahat itu ya. Jin jahat. Maka udah kita bacakan supaya keluar. Kalau nggak keluar, kita lakukan tekanan, pressure ya. Nah, seperti ngomong-ngomong terus ataupun ngoceh-ngoceh, maka lakukan tekanan di bawah telinga ini, di pangkal rahang. Pangkal rahang. Ya, pangkal rahang ini, tekan aja, itu ya. Nah, ini biasanya ketika jerit-jerit kita tekan itu langsung cepat keluar itu. Ya. Terus biasanya muntah kalau seperti itu. Ya. Ya. Jadi gampang ya. Bismillah, Allahu Akbar, tekan, nah, keluar. Masya Allah. Iya. Kalau mungkin begini. Dan nggak usah takut ya. Iya. Ya itu kalau Ustadz sehari-hari mungkin kalau bagi pas trooper misalnya ketemu langsung wah begitu. Wah, harus gimana? Malah panik Ustadz. Iya, tenang aja. Ya kalau misalnya terjadi reaksi ternyata ada isian ini pakai jurus-jurus tenaga dalam, maka ya udah berarti kan dia menggunakan pernapasan gitu ya, titik napasnya, maka langsung di dada saja, di dada ya, tekanan dada, tekan di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah ya, tekan dadanya itu, ya itu. Nah, bisa juga dari belakang, samping ini belikat ya, itu ya, Masya Allah. Itu kan titik paru-paru, langsung tekan situ kiri kanan itu ya. Masya Allah. Nekannya dalam arti memijat atau hanya untuk? Ya tekanan yang kuat. Tekanan yang kuat itu ya. Ya pakai jari bisa atau pakai alatnya ya. Ini lebih efektif pakai alat itu. Atau alat pijat yang lain juga bisa ya. Tapi ini potongan pedang samurai ini. Ya ini udah tumpul kok. Ya sekedar untuk ini. Latihan ya. Masya Allah. Ini kembali ke arah keilmuan masalah ruqyah. Ya. Mungkin mohon maaf Ustadz Fadlan dulu pertama kali kena ruqyah tahun berapa Ustaz? Nah, kalau saya meruqyah itu sebetulnya sejak mahasiswa saya pernah diminta untuk meruqyah gitu ya. Karena dulu di Jakarta sering ngajar anak-anak kecil ya, bacaan Al-Qur'an itu ya. Nah, di sana ya dipanggil Ustadz itu, padahal kita masih mahasiswa itu. Nah, malam-malam ternyata yang punya rumah itu ada yang kesurupan itu. Kemudian saya diminta untuk Pak Ustadz, ini si AA kesurupan ini.
Santrinya, santri TPA tadi? Atau? AA itu udah ini, orang situ yang punya rumah itu. Ya, tuan rumahnya situ kesurupan itu. Terus akhirnya ya udah saya ini kan bacakan, siapkan air 1 gelas. Ya, kemudian saya bacakan, kemudian mulai reaksi kan nih. Reaksinya itu, oh, ampun guru, ampun guru, ampun guru. Wah, ini udah ketakutan saya mikirnya udah. Saya bacakan, saya tiupkan, minumkan, sadar alhamdulillah. Itu estimasi tahun berapa, Ustaz? Itu tahun 90-an atau 85. 85. 85. Wah, 85 saya belum lahir. Belum lahir. Ustaz sudah meruqyah, Masya Allah. Sudah 30 tahun lebih ya. Sudah luar biasa. Iya. Itu pertama kali saya meruqyah ya situ. Ya, kemudian pagi harinya saya melihat dia udah nyapu kebunnya, halamannya itu depan rumah. Wah, alhamdulillah udah sehat itu. Ya. Ternyata dia itu ketua premannya Patraman Dalam ternyata. Saya ruqyah itu. Wah, langsung terkenal, Ustaz, ramai sekali ya. Iya. Cepat dikenal itu. Akhirnya ketika ada yang kesurupan saya diminta untuk ruqyah. Dari situlah. Ya. Tadi Ustadz izin saya mengelaborasi dari cerita Ustadz, ternyata tadi juga bisa menggunakan media air, Ustadz. Air boleh. Nah, mungkin bagi teman-teman ya ini tambahan ilmu lagi nih dari cerita Ustadz ya. Itu seperti apa? Misalnya kita menyiapkan air ruqyah tadi istilahnya. Air ruqyah. Air ruqyah bisa pakai ini gelas atau botol. Yang paling aman pakai ini ya, botol ya, botol plastik ya, atau gelas plastik botol air mineral ya, gitu ya. Air mineral boleh gitu. Kalau gelas plastik aja, jangan gelas kaca ya. Masanya nanti kalau dibanting malah sama masanya. Oh iya betul. Ya gitu ya. Nah, untuk praktiknya saya ambil ini botol air minum. Nah, ini kita langsung belajar nih teman-teman. Ini kalau ini udah saya bacakan ya, ruqyah ya. Udah air ruqyah. Ini bisa kita siapkan air minum ya. Langsung kita bacakan saja, misalnya baca Al-Fatihah, tiupkan, ya. Niupkannya bukan kayak niup nyembur, bukan? Ya, bukan ini, tapi agak nyembur. Jadi ada droplet yang terbang sini ke air. Nah, ya. Baca Al-Fatihah, kemudian awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ya. Kemudian ayatul kursi. Ayat kursi. Ya, boleh 1 kali, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Kemudian baca saja Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yaitu nanti tiupkan. Terakhir boleh tiupkan ataupun setiap surat kita tiupkan ya. Jadi terakhir mudah diminumkan. Ya. Wah, insya Allah mudah kan gitu. Sederhana ya. Ya itu ya. Masya Allah. Ya, jadi ketika kita bacakan ternyata orangnya udah sembuh, udah sadar. Ya udah kita minum sendiri nggak apa-apa. Wah, ini Ustadznya pinternya. Sambil untuk menghela. Ya, bismillah nggak apa-apa itu ya. Bismillah. Masya Allah. Bismillah minum. Itu Ustadz ada niat khusus atau apa, Ustadz? Maksudnya hanya kalau Ustadz kan maksudnya apakah kita harus meniatkan bahwa saya sedang membuat air ruqyah atau memang langsung dibacakan saja, Ustaz? Ya, ketika kita membaca dan kita arahkan ke air, itu udah otomatis niat itu meruqyahkan. Ya. Jadi bacaannya harus keras atau memang? Ya, dikeraskan. Dikeraskan. Iya. Karena bacaan keras lebih dahsyat dibandingkan bacaan pelan. Nah, itu. Karena setannya juga mendengarkan bacaan kita. Maka bisa jadi ketika kita bacakan dia udah nyingkir duluan. Itu banyak yang seperti itu, baru dibacakan udah nyingkir, ya terakhir ya diminum dalam kondisi sadar udah. Alhamdulillah itu. Untuk double serangan ya, Ustaz ya, kalau masih ada sisa-sisanya itu. Bisa jadi setelah minum kemudian reaksi muntah, maka ya itu udah tinggal ditepuk-tepuk aja belakangnya itu untuk membantu. Masya Allah. Wah, ini kita dapat tambahan ilmu lagi teman-teman Pastrupers sekalian ya, bagaimana menyiapkan air ruqyah bisa untuk diri sendiri boleh, Ustaz ya? Boleh untuk diri sendiri, untuk keluarga, termasuk juga air yang kita bacakan tadi bisa kita berikan kepada anak, kepada istri, ya itu. Kemudian juga bisa kita persikkan kalau di rumah ada gangguan ya, persikkan aja keliling rumah.
Bismillah, percik-percik Ya, seperti Bismillah, Allahu Akbar, percikan itu ya. Oh, di tempat yang dirasa mungkin ada gangguan. Ya, kalau ada gangguan, misalnya sering muncul suara-suara atau kelibat-kelibat itu ya, ya penampakan, ya, atau suasana rumah kok sering cekcok terus, maka ya udah kita ruqyah, kemudian kita percikkan dan diminumkan, insya Allah. Wah, efektif itu. Ya. Insya Allah, termasuk kalau misalnya punya tempat usaha, kalau ada gangguan-gangguan, ya persiki aja. Itu air dia akan kabur ya? Iya, nyingkir itu. Insya Allah. Ya. Ada yang menghalangi toko yang biasanya buka, tapi pelanggan mau kok tutup terus ya, padahal buka itu. Nah, kelihatannya tutup, maka itu gangguan itu. Masya Allah. Udah, persiki air ruqyah, selesai. Insya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Tadi kita dapat tambahan ilmu banyak. Izin Ustaz, kalau menjadi seorang peruqyah Ustaz, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi gitu? Apa harus ada akademinya atau seperti apa sih kita harus seorang muslim menjadi seorang peruqyah gitu? Ya, setiap muslim itu bisa menjadi peruqyah. Semua muslim? Semua muslim, ya. Ya, membaca Al-Quran dengan benar. Itu kan peruqyah sendiri, ya, ke dalam. Nah, ketika kita arahkan ke air, berarti bisa juga diminumkan untuk orang lain. Atau dia minum sendiri, gitu ya. Itu. Nah, kalau ingin mendalami tentang ruqyah, ya, ada buku saya ini, menjadi muslim sehat dan hebat dengan ruqyah syariah. Nah, ini Masya Allah bisa dibaca. Insya Allah kita setiap orang muslim yang bisa membaca Al-Quran dengan benar bisa meruqyah dengan benar, itu ya. Iya. Masya Allah. Syarat-syaratnya mudah di sini. Ya. Maksudnya yang kita jadikan sebagai senjata adalah bacaan Al-Quran itu dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ya. Itu gampang ya. Itu. Nah, teman-teman ya, monggo. Jadi buku, Ustaz menulis buku. Saya sebenarnya kenal pertama kali nama Ustaz Fadl di majalah Ghaib, Ustaz. Oh ya, tahun 2002. Ya, saya waktu SMA, saya kan dulu SMP sampai SD sampai SMA saya tenaga dalam, Ustaz. Oh ya. Terus saya membaca majalah Ghaib itu ada satu kisah yang persis rapalannya, jurusnya dengan apa saya lakukan, Ustaz. Oh ya. Dari situ saya kemudian wah, saya harus ruqyah syariah gitu. Oh iya. Nah, waktu saya kuliah, saya dapat di Undip Ustaz di Semarang. Iya. Saya ketemu Ustaz Ahmad Irfan rahimahullah. Oh, rahimahullah ya. Nah, kemudian saya jadi murid saya. Nyantrik sama beliau. Oh iya. Sama beliau saya mungkin sekitar sampai lulus kuliah saya masih sama beliau. Masya Allah. Jadi ngasistensi ruqyah di area Semarang dulu, Masjid Asyifa dan sebagainya gitu. Itu wasilahnya majalah Ghaib, Ustaz. Iya, betul ya. Sekarang majalah Ghaib di mana, Ustaz? Ini sekarang ghaib.com. Oh, ghaib.com ya. Iya, ini teman-teman dilihat itu ya. Ghaib.com ya. Masya Allah. Ini di dalam majalah Ghaib itu teman-teman pastroper sekalian, itu ada kisah-kisah masalah penglaris, ada kisah-kisah yang tenaga dalam taubat, yang pasti saya baca itu ya. Baca zikir, loh kok bacanya sama ini, saya persis ini. Dari situ saya kemudian merasa resah, Ustaz. Oh, berarti yang saya lakukan selama ini itu keliru, Ustaz. Itu salah satu titik balik. Masya Allah. Saya secara pribadi, Ustaz. Saya jazakallahu khair, Ustaz. Waktu itu ada majalah Ghaib menjadi wasilah, jadi ngerti masalah seperti ini. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Oke, kita kembali ke topik kita tentang masalah PAZ ini terkait dengan masalah ruqyah, Ustaz. Nah, kalau misalnya Ustaz mengkombinasikan antara terapi PAS dengan ruqyah, apakah dari pengalaman Ustaz menterapi PAS dan ruqyah tersebut selama ini sudah ada kasus apa sih, Ustaz, yang sudah jenengan ya binilah berhasil gitu? Oh ya. Nah, mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Ya, saya melakukan ruqyah pertama ya. Saya ruqyah dulu, standar SOP ruqyah dulu. Ya. Nah, apakah ada reaksi, apakah tidak ada reaksi, ya SOP dijalankan dulu. Ya. Nah, ketika ada reaksi ya kita lakukan tekanan-tekanan itu ya. Nah, kemudian selesai ruqyah, kemudian kita kan juga membaca keluhan-keluhan pasien. Nah, ini sebenarnya dari awal itu kita sudah membaca, oh ini nanti perlu PAZ. Nah, ini udah kita terbaca ya, perlu PAZ itu. Oh, bangsa sesak napas, GERD, kemudian ada jantung, kemudian saraf kejepit, nanti PAZ nih urusannya. Terus ada yang nggak bisa jalan, nanti PAZ. Oh, ya, itu. Ya, Masya Allah. Maka pertama saya ruqyah dulu. Ya, udah saya ruqyah, saya tanya gimana tadi ketika di ruqyah,
alhamdulillah Pak Ustadz latih enteng sebagainya, masya Allah. Nah, lihat keluarnya nggak bisa jalan, gitu ya. Nah, kemudian kan di rumah sakit ini ya, lagi di rumah sakit itu kakinya bengkak itu. Oh, nggak bisa jalan karena kakinya bengkak. Ya udah, kemudian karena terlentang itu ya udah otomatis kita bisa mendiagnosa kan itu. Oh, ini terbuka. Itu buka ya, jatuh kanan. Kanan ya udah langsung saya itu CU gitu ya. CU langsung coba diangkat lawan beberapa kali, biasanya 3 kali udah cukup, udah turunkan. Coba sekarang kaki diangkat, kaki diangkat, alhamdulillah bisa. Allahu Akbar. Yang kiri diangkat bisa, alhamdulillah. Coba sekarang Bapak ini miring, bisa. Coba duduk, bisa, masya Allah. Masya Allah. Kemudian kaki turunkan, saya suruh jalan, alhamdulillah bisa jalan. Itu anaknya pada nangis itu. Alhamdulillah Bapak bisa jalan, alhamdulillah, masya Allah. Padahal kondisi terbatas di rumah sakit. Dalam kondisi terbatas di rumah sakit, berbaring di rumah sakit, dan itu sudah seminggu di rumah sakit, belum terdeteksi apa penyakitnya itu. Ustadz diminta untuk ngecek berarti. Diminta untuk merukyah, ya saya rukyah. Karena kasusnya nggak bisa jalan, maka berarti faktornya ini ya, tulang ekor kan ya, itu. Langsung ya udah saya CU aja itu, langsung diongkok-ongkok. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Padahal kondisinya betres ya tadi. Betres itu. Tapi kita udah jalan, masya Allah. Terus boleh pulang itu, karena belum diketemukan penyakitnya, tapi udah bisa jalan ya sudah, gitu. Masya Allah itu. Ya, ini. Nah ini Kodoro teman-teman sudah adzan terdengar di sini. Ya, masya Allah. Ini enggak apa-apa. Nanti mungkin kalau ada yang kita tambahkan ya. Tapi paling enggak untuk sesi ini sebagai penutup, Ustaz. Boleh, insya Allah. Teman-teman yang ingin merukyah gitu, apa sih kiat-kiatnya supaya hatinya tuh tetap menghadapi jin misalnya gitu? Oh ya, perbanyak zikir. Perbanyak zikir ya. Setidaknya setiap habis sholat kita membaca Ayatul Kursi, Ikhlas, Falak dan Anas. Boleh tambah Al-Fatihah ya. Kemudian nanti habis subuh membaca zikir pagi sore. Zikir pagi sore ya. Gitu ya. Pada maghrib, pada subuh ya. Khususnya pada subuh membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Ya, ini membagi benteng perisai bagi kita sepanjang hari dari godaan setan. Maka aman insya Allah. Ya, tentunya sholat 5 waktu dan sebagainya. Ya jelas itu ya. Ya. Iya, itu amalan tambahan yang utama sholatnya dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, karena sudah adzan, kalau nanti teman-teman komentar request nanti dengan Ustadz, beliau ada waktu kembali, nanti silakan tanya apa saja. Nanti saya mau izin ke Ustadz waktunya supaya kita bisa syuting kembali gitu. Insyaallah. Demikian untuk sesi kali ini, teman-teman pasti penasaran lah gitu. Insyaallah kita akan jumpa di kesempatan yang datang. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya. Dan mohon maaf sudah merepotkan. Sama-sama khair insyaallah. Barakallahu fikum atas kehadirannya insyaallah. Nantikan di channel YouTube Pas Al-Kasau untuk konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.